Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Kusuma Dewi dengan NIM 2021021023 dari Program Studi Manajemen tahun 2021. Yang terhormat dosen pembimbing saya yaitu Dr. Yohanes Toto Suyoto, SSMSI, CPME, dan yang saya hormati dosen penguji 1 dan dosen penguji 2. Izinkan saya mempresentasikan hasil dari seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Ulasan Pelanggan Online dan Konten Pemasaran Terhadap Minat Beli Online melalui Kepercayaan Pelanggan pada Produk Wardah di Jabodetabek. Pada bab 1 terdapat latar belakang. Grafik di samping menunjukkan peningkatan pengguna e-commerce di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa e-commerce semakin populer karena menawarkan pengalaman belanja yang mudah dan nyaman. Sebagian besar masyarakat mulai meninggalkan cara belanja tradisional dan beralih ke belanja online. Menurut survei CNBC Indonesia, 44% responden dari Jabodetabek melakukan pencarian dan pembelian produk secara online, dengan sebagian besar membeli produk kecantikan. Namun, masih ada tantangan terkait dengan kepastian kualitas produk yang dibeli secara online. Fenomena tersebut juga berdampak signifikan pada industri kecantikan, dengan produk kecantikan menjadi yang paling banyak dicari di e-commerce, mencapai 49% menurut laporan e-commerce FMCG Indonesia. Sebagai hasil lain, industri kecantikan di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan diri semakin meningkat, mendorong lonjakan pembelian produk kecantikan, terutama skincare dan kosmetik. Wardah sebagai salah satu merek kecantikan lokal terkemuka yang memanfaatkan strategi pemasaran digital dan media sosial untuk menjangkau konsumennya. Berikut adalah data penjualan Wardah. Wardah sempat mengalami peningkatan penjualan di tahun 2019 hingga 2020. Namun, peningkatan tersebut tidak bertahan lama, dan grafik menunjukkan adanya penurunan selama beberapa tahun berikutnya. Tren ini menggambarkan bahwa penjualan produk Wardah tidak konsisten, dengan penurunan berkelanjutan mulai tahun 2001 hingga 2023. Selanjutnya yaitu ada rumusan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama itu ada apakah ulasan pelanggan online berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan produk Wardah. Yang kedua itu apakah konten pemasaran berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan produk Wardah. Yang ketiga itu ada apakah kepercayaan pelanggan berpengaruh terhadap minat beli online produk Wardah. Yang keempat itu ada ulasan pelanggan online berpengaruh terhadap minat beli online produk Wardah. Dan yang kelima itu apakah konten pemasaran berpengaruh terhadap minat beli online produk Wardah. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh ulasan pelanggan online terhadap kepercayaan pelanggan produk Wardah. Yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh konten pemasaran terhadap kepercayaan pelanggan produk Wardah. Yang ketiga itu ada untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pelanggan terhadap minat beli online produk Wardah. Yang keempat itu ada untuk mengetahui pengaruh ulasan pelanggan online terhadap minat beli produk Wardah. Dan yang kelima itu untuk mengetahui pengaruh konten pemasaran terhadap minat beli online produk Wardah. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada ulasan pelanggan online. Ulasan pelanggan online menurut Satiawan 2023 adalah pendapat yang diberikan konsumen berdasarkan pengalaman mereka dengan produk atau layanan yang dibeli secara online. Konsumen sering membaca ulasan ini sebelum melakukan pembelian, karena dianggap sebagai referensi yang dapat diandalkan dan tidak dimanipulasi. Yang kedua itu ada konten pemasaran. Konten pemasaran menurut Antika 2023 merupakan suatu strategi pemasaran modern yang melibatkan perencanaan dan pembuatan konten berkualitas untuk menarik perhatian serta memikat audiens, dengan tujuan memperoleh sebanyak mungkin konsumen potensial. Yang ketiga itu ada kepercayaan pelanggan. Kepercayaan pelanggan menurut Wardana 2024 adalah keyakinan bahwa suatu bisnis akan memenuhi komitmennya dengan memberikan barang dan jasa sesuai dengan harapan, di mana pelanggan percaya bahwa bisnis tersebut akan bertindak dengan benar tanpa perlu pengawasan terus-menerus. Yang keempat itu ada minat beli online. Minat beli online menurut Utami 2020 adalah tahap yang dilalui seseorang sebelum memutuskan untuk membeli melalui situs online, yang salah satunya dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap situs e-commerce tersebut. Berikut adalah kerangka dan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian.
Hipotesis 1, ulasan pelanggan online mempunyai pengaruh pada kepercayaan pelanggan. Hipotesis 2, konten pemasaran mempunyai pengaruh pada kepercayaan pelanggan. Hipotesis 3, kepercayaan pelanggan mempunyai pengaruh pada minat beli online. Yang keempat, ulasan pelanggan online mempunyai pengaruh pada minat beli online. Yang kelima itu ada konten pemasaran mempunyai pengaruh pada minat beli online. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode survei yang nantinya akan disebarluaskan dan dilakukan analisis data untuk menarik kesimpulan dari hasil statistik. Yang kedua itu ada objek penelitian. Objek penelitian berfokus pada pengaruh ulasan pelanggan online dan konten pemasaran terhadap minat beli online melalui kepercayaan pelanggan konsumen produk Wardah di wilayah Jabodetabek. Yang ketiga itu ada populasi dan sampel. Populasi yang diteliti adalah konsumen Wardah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang memiliki karakteristik sebagai konsumen yang pernah menunjukkan minat pembelian terhadap produk Wardah. Sampel yang ditentukan dengan metode atau teknik non-probability yaitu purposive sampling. Penelitian ini memiliki 15 indikator, maka peneliti memutuskan untuk mengkalikan dengan 10 agar mencapai minimum 100 sampel sehingga jumlah sampel sebanyak 150. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Kuesioner ini dibagikan secara daring melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain untuk mengumpulkan data primer. Dan untuk mengukur data primer tersebut, kuesioner digunakan skala Likert. Selanjutnya yaitu ada definisi operasional. Yang pertama itu ada ulasan pelanggan online. Ulasan pelanggan online merupakan evaluasi yang diberikan oleh konsumen mengenai produk atau layanan yang mereka beli secara daring. Ulasan ini dapat berupa tanggapan positif atau negatif dan berfungsi sebagai sumber informasi penting bagi calon pembeli. Indikator ulasan pelanggan online menurut Rinaja tahun 2022 yaitu yang pertama ada perceived usefulness, yang kedua itu ada source credibility, yang ketiga itu ada argument quality, yang keempat ada valence, yang kelima ada volume of review. Yang kedua itu ada konten pemasaran. Konten pemasaran adalah strategi pemasaran yang melibatkan pembuatan dan distribusi konten yang relevan, menarik, tepat waktu, dan bernilai untuk menarik serta melibatkan audiens target. Tujuan dari konten pemasaran adalah untuk mendorong interaksi dan tindakan yang menguntungkan dari pelanggan. Indikator konten pemasaran menurut Asyari dan Sitorus tahun 2023 yaitu ada relevan, menarik, dan tepat waktu. Yang ketiga itu ada kepercayaan pelanggan. Kepercayaan pelanggan adalah keyakinan dan harapan positif yang dimiliki pelanggan terhadap suatu merek, produk, atau perusahaan berdasarkan pengalaman, kualitas pelayanan, dan interaksi yang konsisten. Indikator kepercayaan pelanggan menurut Dwipa dan Wardani tahun 2024 yaitu ada ability, benevolence, dan integrity. Yang keempat itu ada minat beli online. Minat beli online adalah keinginan dan kesediaan konsumen untuk membeli produk melalui platform digital yang dipengaruhi oleh pengalaman berbelanja, evaluasi produk, dan tingkat kepercayaan terhadap toko online. Indikator minat beli online menurut Jamilah tahun 2021 yaitu ada minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode model persamaan struktural atau SEM dengan perangkat lunak Amos versi 26. SEM digunakan untuk menguji hipotesis dengan menganalisis hubungan kausal antar variabel atau indikator yang dapat memberikan jawaban atas fenomena yang diteliti. Metode analisis yang digunakan itu yang pertama ada uji statistik deskriptif, ada uji instrumen data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, ada uji asumsi SEM yang di dalamnya terdapat uji normalitas, uji measurement model atau evaluasi outlier, dan uji struktural model atau inner model. Dan yang selanjutnya itu ada analisis kesesuaian data atau goodness of fit, dan yang terakhir itu ada uji hipotesis atau uji tek.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.